Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya. Kali ini saya akan mereview tentang masalah jodoh. Nah, ini memang jodoh itu memang di tangan sing gawe urip, di tangan yang Maha Kuasa, di tangan Gusti Allah, di tangan Sang Hyang Wenang. Manusia tidak bisa meramalkan, menargetkan masalah jodoh. Jadi garis besarnya adalah bagaimana cara kita supaya kita disukai, disenangi, diwelasi, atau mempunyai rasa orang supaya simpati kepada kita. Itu garis besar. Memang banyak orang itu masalah pemikat atau pelet itu jundrung-jundrungnya memaksakan diri supaya si dia suka kepada saya, supaya si target senang dengan saya. Padahal dalam dirinya banyak orang yang benci, tidak suka. Karena apa? Karena sifatnya. Tetapi semua itu dasarnya bagaimana kita supaya banyak orang suka, welas kepada kita. Itu dasarnya. Kalau sudah welas, banyak orang suka kepada saya, kepada kita, nanti otomatis seseorang atau jodoh kita atau seseorang target akan suka, ulas ke kita. Jangan kita pangkas orang lain, tidak banyak orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita aja nggak suka ke kita. Kita mintanya yang supaya perempuan suka ke kita. Itu barometer ya. Barometer kita, aku iki gak disenengi wong akeh, kene opo. Nah gitu. Sama nanti perempuan-perempuan ya juga nggak suka. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi kenapa ini jodoh seseorang itu susah ya? Susah atau sulit mendapatkan pasangan hidup. Itu yang jelaskan yaitu pertama, kurang pergaulan atau kuper, jarang keluar rumah, di rumah saja. Kalau diajak temannya, ayo main nang kono, ayo dolen nang kono, berarti dia menolak, saya di rumah saja. Itu kalau lagi bermain, bergaul dengan teman-teman, itu menyendiri, kurang interaktif kepada teman-temannya. Nah, itu salah satu penghambat datangnya jodoh. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, terlalu milih-milih, terlalu banyak pilih-pilih. Jadi paling fatal ya ini, banyak milih-milih, ya nggak ketemu. Kalau seseorang mempunyai pilihan, milih-milih, memang manusia ya bisa milih-milih, tapi ya kalau masalah jodoh, pilih-pilih itu akan menghambat datangnya jodoh. Sing disenangi, yang disukai itu aja yang dikejar-kejar. Nah, itu ya. Itu. Karena dalam agama itu dosa ya. Jadi meremehkan ciptaan sehingga urip, meremehkan, merendahkan ciptaan Gusti Allah gitu, karena milih-milih. Itu di situ ya. Kemudian yang ketiga, banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Kalau saya dengan si Siti bagaimana nanti? Nanti hidup saya nggak enak. Kalau saya dengan Jumaro, mana Jumaro miskin. Saya dengan Zulaikha
Juleha itu keluarganya nggak enak, apa ini, dia kurang cantik. Berarti banyak pertimbangan yang ada dalam pikiran berkecamuk. Nah, itu akan membuat seret datangnya jodoh, untuk jodoh. Karena apa? Pertimbangan. Nah, gitu. Jadi kan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kurang percaya diri, kurang pede, kurang percaya diri. Untuk saya ketemu Siti, mau ngomong apa? Memang sebelumnya kalau belum ketemu sama seseorang yang disukai, itu kayak yes. Nanti saya bilang cinta, nanti saya merayu, nanti saya perhatian. Nah, saat ketemu deyek, mingkem, besok ngomong, kayak ngomong, Sri, kabar ya apa? Apik. Sudah gitu aja, satu kata dua patah itu aja. Karena apa? Kurang percaya diri. Itu mau komunikasi nggak mampu, seperti mulut itu dijahit. Mau nemui dia, menemui si target, nggak ada keberanian, hanya dilihat dari jauh. Tuh, kurang percaya diri. Kemudian yang keempat, sibuk dengan pekerjaan. Jadi paling banyak karir ya, tuh, laki-laki maupun perempuan. Nanti sibuk dengan pekerjaannya, nanti konsentrasi dengan pekerjaan, jadi lali, lupa dengan jodohnya dia, lupa. Ibaratnya kurang reken, kurang fokus. Jadi kefokusannya paling banyak dalam suatu pekerjaan, karena hidupnya itu dalam dirinya, pikirannya pekerjaan, kerja, dijak teman-temannya keluar, dijak teman-temannya bergaul, itu nggak sempet. Saya kerja, belum mengerjakan ini. Nah itu, jadi paling banyak itu sibuk dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu terlalu percaya pada pepatah, jodohku mesti teko dewe. Itu ya, pepatah jodoh saya pasti datang sendiri. Ya enggak ada datang sendiri. Itu biasanya pepatah begitu, enggak ada. Kalau kita itu tidak berusaha, ya enggak ketemu. Turu ae nang omah. Ya. Hati kurang menghiraukan, udah bisa datang sendiri ya enggak bisa kan gitu. Kemudian yang 6, terlalu pendiam dan pemalu. Diajak ngomong seseorang isin, mesam-mesem tok. Diajak teman-temannya keluar, mau bermain ke sana isin, mau ke acara apa juga isin, malu. Itu terlalu banyak pemalu ya. Itu juga membuat seret datangnya jodoh ya. Kemudian yang ketujuh itu tingginya angan-angan tentang sosok pasangan. Tingginya angan-angan tentang sosok pasangan yang akan Anda jadi pendamping hidup. Angan-angan jodohku nanti sing soge, yang kaya, yang cantik, yang baenol, yang tampan. Jadi angan-angan itu aneh-aneh gitu. Nah itu juga membuat seret datangnya suatu jodoh. Kemudian yang yang ke-8 yaitu kurang memantaskan diri, kurang pantas diri. Seperti apa? Kayak wong lanang potongannya aneh-aneh, giwangan, metal. Ya, mau dapat jodoh yang baik ya agak susah karena wedi, takut si perempuan. Kemudian kalau perempuan kurang
bersolek, kurang memantaskan diri, berpakaian yang bagus, kayak begitu. Kemudian kurang bersolek lah gitu, itu kalau kita kurang memantaskan diri ya susah gitu, sak karepe dhewe. Kayak wong wedok nggih kathok. Nah, nggih kathok ya celana pendek. Ya, bertamu ke laki-laki, ya wedi yang laki-laki ya itu. Kalau kepingin dapat jodoh yang baik. Nah, itu ya. Kemudian terlalu sibuk dengan dunia kita ya. Itu yang nomor 9 ya. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Seperti apa itu? Jadi kita suka hobi apa, suatu hobi apa, suka apa, pekerjaan apa ya. Sibuk dengan dunia kita. Seperti aku suka mancing itu, kemudian berburu, kemudian apa itu, bolang ke tempat-tempat apa ini, hutan apa ini gitu. Hati mementingkan dunianya sendiri, turunan HP, game, dan lain-lain ya. Nanti pikiran kurang terbuka, kurang memikirkan suatu jodoh. Karena apa? Konsentrasi dengan dunia kita sendiri kan gitu. Kemudian yang 10, dosa pada orang tua. Nah, itu yang mendapatkan karma, wani ambek wong tua, berani sama orang tua. Memang saya itu nggak pernah menentang, iya, di dalam mulut gak menentang, tali dalam batin, dalam hati. Saat disuruh orang tua, dikasih saran, itu menentang dalam diri dan diri batin. Ini podo ae, sama saja. Tuh, diri kita itu menentang, wani, berani dengan orang tua. Tuh, ya. Itu banyak begitu. Saya disuruh orang tua, saya ya yo, nggih, iya. Tapi nyatanya dalam hati, dalam batin itu dongkol ya, menggerutu, ngomel, gerundel. Nah, itu termasuk karma buruk kepada orang tua. Pasti kita dapat imbasnya ya. Itu masalah jodoh. Kemudian kita itu yang ke-11 itu adalah suka zina ya. Itu biasanya orang itu suka jajan ya. Perempuan suka jajan. Kalau soal mau cari jodoh dia nggak berani. Beraninya yaitu mah jajan ke WTS, ke tempat-tempat bordil ya. Jadi dalam soal jodoh dia tidak fokus, jadi fokusnya ke situ, pelariannya ke situ. Nah, jadi karma buruk akan datang ke diri tukang pezina gitu. Hati-hati lur ya. Itu juga ada banyak yang melakukan gitu, juga banyak. Memang ada begitu. Tapi kalau dalam pacaran merayu nggak bisa. Tapi hobi berzina ya itu. Kemudian yang ke-12, memutuskan silaturahim keluarga atau saudara kandung, saudara ya itu juga menyulitkan datanya jodoh. Aku gak seneng ambek nengku, aku gak seneng ambek yukku, aku gak seneng ambek cacakku, gak suka sama kakakku, aku gak wau, saya memutuskan silaturahmi dengan kakak, dengan adik, benci sudah orang lain, itu sama, mendatangkan karma buruk. Memutuskan tali silaturahim ya, tali silaturahim ya, bukan tali silaturahman ya, tali surahim ya. Tali surahim itu ikatan darah. Itu memutuskan ikatan
tali persaudaraan. Nah, itu banyak terjadi begitu, banyak begitu. Kemudian yang 13 yaitu suka bergunjing atau suka adu domba. Nah, ini banyak ini. Suka bergunjing, rasani, adu domba, ngedu, konco-koncone mengadu teman-temannya supaya bertengkar, supaya cekcok. Nah, itu. Nanti Anda akan dapat karma buruk. Teman suka mengadu teman, suka adu domba, itu banyak terjadi begitu, banyak ya. Tuh. Kemudian kikir ya. Itu yang terakhir ya, 15 itu kikir medit. Tuh. Dan mau menekan target aja nggak mau keluar uang, keluar apa, dikikir lah itu. Jadi seorang perempuan, laki-laki akan mengecap diri Anda adalah kikir. Nanti kalau saya jodoh dengan dia kikir, nggak merhatikan saya, nggak merhatikan orang tua saya. Jadi ada punya pikiran kayak begitu ya. Tuh. Jadi hal itu aja yang dapat menyeret datangnya jodoh ya. Itu. Kemudian saya tambahi susahnya dalam mendapatkan si target karena satu, kita kurang komunikasi. Kedua, kita jarang ketemu. Ya. Ketiga, kurang perhatian ke dia, kurang bisa merayu, kurang bisa ngajak bergaul, kurang bisa ngajak jajan lah kayak kepanganan apa itu gitu. Kemudian ya kurang merayu, jarang ketemu, apalagi kurang ketemu kan gitu. Itu ya, karena jodoh itu di tangan yang Maha Kuasa ya, bukan manusia yang menentukan. Itu persiapkan diri Anda supaya diri Anda itu disukai banyak orang, bisa memakai pengasihan, pelet, pemikat. Nah, itu dasarnya dulu supaya kita disukai orang. Itu dasarnya itu. Kalau kita sudah disukai sama banyak orang, nah, jodoh akan datang di situ. Nah, orang lain aja di sekeliling kita aja benci, nggak suka sama kita, apalagi kita akan cari jodoh. Nah, itu ya, saran saya perbaiki perbuatan buruk, perbuatan jelek yang kita lakukan ya. Seperti pemarah, orang kan marah-marah banyak tipenya, ada yang marah menangis, ada yang marah dalam hati batin yang nggak bunyi, ada yang marah dalam mulut kan terdengar, nyelatung apa ini kan terdengar. Ngamuan, kalau marah dalam hati nggak terlihat, itu sama saja. Marah di mulut yang keluar terdengar, atau marah dalam batin hati yang tidak terdengar, itu sama, nilainya sama, dan mendapatkan karma buruk juga sama. Banyak orang yang kurang tahu, kurang paham ya. Itu ya. Nah, saya mereview tentang seret atau sulit mendapatkan jodoh ya. Itu aja. Bila ada perkataan yang ngenai, yang kurang berkenan atau berbeda dengan pandangan jenengan dulur-dulur, saya mohon minta maaf. Kita belajar dan saya memberikan saran dan saya memberikan edukasi tentang masalah jodoh. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.